Tadi sudah kita menyapa, selamat pagi ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Anak-anak semua berdiri. Ada yang mau memimpin satu untuk berdoanya? Ya, silakan Maha ke depan. Ya, boleh di tempat duduk juga boleh. Ya, baik, silakan anak-anak duduk kembali ya. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Setelah berdoa, kita akan belajar. Kita berada di kelas 6 ya. Kita sudah sampai di pembelajaran 2, yaitu Pancasila bab 2 subbab B, yang temanya apa? Mengajak teman mengamalkan Pancasila. Tapi sebelum kita ke proses pembelajaran, Ibu akan absen dulu dah bagi anak-anak yang tidak hadir hari ini. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2. Iya. Siapa saja? Bayu. Bayu kemana dia? Bayu sakit. Ya, sebentar dulu ya. Bayu nomor berapa Bayu ya? 3. Sakit. Lagi satu, Nadia Purwaningsih. Nadia Purwaningsih juga sakit. Cuma 2 orang aja tidak ada ya? Nah, sudah. Sebelum kita belajar, coba dong anak-anak duduknya itu yang rapi. Tumbler yang ada, tolong ditaruh di depan lah. Nanti anak-anak buka bukunya itu supaya nggak jatuh nanti ya. Tasnya juga diperbaiki, dibungkus tasnya tuh. Perbaiki dulu tasnya, diperbaiki. Ya, usahakan tidak banyak barang-barang yang ada di atas meja kecuali buku, paket, sama buku tulis dan juga alat-alat tulis ya. Tumbler memang ada di atas meja tapi di depannya supaya nggak kesandung ntar jatuh. Udah? Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa kan nyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa. Kenapa kita harus nyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena kita akan belajar sila-sila Pancasila. Nah, ayo anak-anak semua berdiri lagi. Siapa yang mau memimpin? Ya, biasanya kan Cynthia yang ngemat ya. Silakan Cynthia. Cynthia ke depan. Cynthia ngemat ke depan ya. Ya. Semuanya buka mulutnya bernyanyi ya. Garuda Pancasila. Ya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya, kalau masih semangat untuk belajar, Ibu akan memberikan video nyanyian lagi satu agar anak-anak lebih semangat lagi untuk belajarnya. Ya, boleh yang hafal boleh diikuti. Yang tidak boleh nanti lihat tulisannya yang ada di sana ya. Baik, mulai ya. Judulnya Ayo Belajar. Katanya anak siap untuk belajar kan?
lagi. Tetapi hari ini ya, karena kita mau belajar, sebelum belajar kita harus membuat kesepakatan kelas seperti biasa. Seperti biasa kita membuat kesepakatan kelas. Apa saja ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas? Iya, Bu Putri? Tidak keluar masuk kelas ketika bagaimana? Ketika sedang belajar. Lagi? Ya, dia? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Benar tidak boleh makan di kelas? Benar. Andrew? Tidak boleh berantem di kelas. Tidak boleh berantem di kelas. Saya Juna? Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Dayu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya, Pradnya? Tidak boleh main di kelas. Tidak boleh main di kelas. Semua yang teman-teman anak-anak buat katakan tadi itu benar nggak? Benar. Nah, kita juga sudah menempel kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Itu sudah kita tempel lah kesepakatan kelasnya ya. Ingat, tadi udah ada tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, tidak boleh makan di kelas. Dah, itu harus diingat kesepakatan kelas kita sebelum kita akan belajar. Dah, sekarang lanjut ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ada pertanyaan tentang sila-sila Pancasila. Sebutkan perisai dari sila-sila Pancasila. Ya, Yuka. Bintang. Lagi? Rantai, Lagi? pohon beringin, Lagi? kepala banteng, Lagi? padi dan kapas. Iya. Ada berapa sila-sila atau perisai pada sila-sila Pancasila? 5. Ada 5. Seperti nyanyian pada waktu kita TK atau kelas 1. Adakah nyanyiannya? Bagaimana ya nyanyiannya ya? Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, itu dia ya sila-sila Pancasila. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat gambaran bintang? Ya, silakan ya. Ini Ibu hapus dulu ya. Ini ya, Ibu hapus dulu karena tadi anak-anak ini yang nulis-nulis semuanya. Yuk buat gambaran bintang. Bagaimana gambaran bintangnya? Silakan. Gambar bintang-bintang di langit ya, gambar. Iya, ya. Ini gambaran bintang. Benar gambar bintang yang dibuat sama dia? Benar. Sekarang yang nomor 2, gambar rantai. Gambar rantai, siapa mau? Gambar rantai siapa mau ya? Masa gambar rantai nggak bisa anak kelas 6? Cantika, coba gambar rantai Cantika. Yuk, sini gambar rantai. Gambar rantai. Yang bulat sama kotak. Bulat, bulat. Jangan dulu rantainya, agar rantainya bagus ya. Sudah selesai? Ya. Lanjut yang ketiga. Apa ya sila ketiga? Perisai lambangnya pohon beringin. Ada yang mau? Ya silakan juga kembali. Gambar pohon beringin. Gambaran pohon beringin dari Yuka.
Lanjut yang sila keempatnya. Apa perisai sila keempat dari Pancasila? Ayo, siapa mau gambar? Bisa cowok kalah sama yang cewek. Ayo buat gambaran kepala banteng. Baida, ya Baida. Ayo gambar ke depan. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Ini ibu contohkan satu, ayo. Ayo sini Baida. Yuk. Nah, seperti ini gambaran kepala bantengnya. Yuk. Sama gambar. Bisa anak kelas 6 siapa bisa gambar? Bisa gambar kepala banteng. Padahal di kelas 3 waktu ini udah pernah gambar sila-sila Pancasila dan perisainya. Bisa? Mesti kalian bisa. Kalau banteng yang ada tanduknya berapa? Kalau banteng yang ada tanduknya? Dua tanduk. Iya. Kalian punya tanduk? Anak punya tanduk nggak? Ya, karena kita itu adalah manusia ya. Jadi tidak punya tanduk, kita punya kepala yang ada rambutnya ya. Bisa kan? Kalau tanduknya lagi. Bisa kan? Ya nggak apa-apa, tanduknya kecil, dikit nggak apa-apa. Tambahin aja. Lagi. Gambar tanduknya dulu ya. Gambar tanduknya dulu. Bisa digambar, nah coba pasti bisa gambar. Gambar bawahnya, lehernya. Duduknya ini. Ya, segitu aja, dah. Jangan ditambah lagi, ya. Gambar hidungnya. Iya, udah bagus gambarannya Bayuda. Coba kita beri tepuk salut untuk Bayuda ya. Ya kita beri tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oh, udah percis dia ya. Gambarannya kepala banteng ya. Lanjut yang kelima, apa ya gambarannya? Padi dan kapas. Jadi tidak usah dari gambar padi dan kapasnya ya. Ini udah ada gambarannya, dah. Padi dan kapas, dah. Itu dia. Sila-sila atau perisai yang ada pada Pancasila. Sekarang soal yang kedua.
dari sila-sila tersebut. Nah, yang pertama tadi bintang. Mbak, kita artikan bintang itu apa ya? Bintang itu adalah, ayo yang mau jawab? Ya, Bang Putri. Iya, percaya dengan adanya Tuhan. Selain itu apa lagi? Ya, Andro? Menganut satu agama yang kita yakini. Ya, itu contoh ya. Itu contoh atau arti dari sila-sila Pancasila. Ada perisai bintang, perisai yang rantai. Ya, berikan. Ya, tidak. Persahabatan yang tidak akan pernah putus. Iya, persahabatan yang tidak akan pernah putus atau persahabatan yang kokoh. Karena di sini rantainya itu saling sambung menyambung. Ada yang lingkaran, ada yang kotak. Yang di sini artinya dua jenis manusia yang berbeda. Ada yang laki dan ada yang perempuan. Kita saling berhubungan. Ya. Di kelas kita juga ada dua jenis manusia atau jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Kita di sini belajar bersama-sama ya. Itu dia untuk rantai. Untuk yang ketiga, yaitu pohon beringin. Apa artinya ya, Chandra Mani? Tempat kita berteduh. Tempat kita berhidup. Contohnya apa itu? Tempat berteduh itu apa? Rumah, lagi sekolah. Iya. Rumah kita jadikan untuk apa? Rumah kita jadikan untuk tempat tinggal. Ya, kalau sekolah kita jadikan tempat untuk belajar, mencari teman juga ya. Di sekolah ya. Kalau di rumah kita ada keluarga namanya. Kalau di sekolah ada keluarga juga, tapi keluarga yang ada dari seumuran anak-anak, ada guru-guru, ada pegawai, ada bapak kepala sekolah, ada juga adik kelasnya ya, yang ada di apa nama sekolah kita di sini? SD Negeri 4 Kering. Nah, itu dia untuk yang pohon beringin. Sekarang yang untuk kepala banteng. Apa arti dari kepala banteng? Ya, Wahyu. Kepala banteng itu untuk apa? Yuk. Ya, Tasya? Iya, kepala banteng itu adalah kekuatan. Kekuatan yang kita miliki. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal apa kita? Kuat dalam hal berpikir. Selain berpikir, bernalar. Kuat dalam kita memiliki musyawarah. Selain musyawarah, gotong royong memerlukan kita kekuatan apa tidak? Memerlukan apa tidak? Ya, kalau gotong royong itu memerlukan kekuatan. Kalau musyawarah juga memerlukan kekuatan untuk berpikir seperti yang dibilang sama Maha. Dan yang terakhir ada padi dan kapas. Apa artinya ya? Kalau kita artikan dulu. Padi dan kapas. Ya, Dayu? Menggambarkan kebutuhan manusia. Iya, kebutuhan manusia. Kalau padi itu kita lambangkan sebagai apa dia? Makanan pokok. Jangan padi yang makanan pokok ya. Padi kita olah menjadi beras. Setelah itu beras kita olah menjadi nasi. Setelah itu ini kapas. Kapas ini kita olah menjadi pakaian. Inilah kebutuhan kita, kebutuhan manusia ya. Berarti kelima dari sila-sila Pancasila ini sangat berkaitan ya. Itu dia sedikit ya pertanyaan pemantiknya. Sekarang kita lanjutkan ke apersepsi ya. Coba dilihat apersepsi tadi tentang pertanyaan pemantik yang Ibu berikan. Perisai dari sila-sila Pancasila dan artinya yaitu, ayo siapa mau membaca yang nomor 1? Yang nomor 1, ya Cantika. 1. Bintang emas, cahaya dari Tuhan kepada setiap manusia. Iya, cahaya dari Tuhan kepada manusia. Contohnya tadi menganut agama. Ya. Habis itu apa lagi dibilang sama Andra tadi? Menganut agama. Saya menganut agama, percaya dengan adanya Tuhan. Nah, di sini kita ada yang tidak menganut agama di kelas 6. Semua menganut agama kan? Agama apa yang anak-anak anut? Agama Hindu. Ada yang non-Hindu di sini? Tidak. Berarti semua agama Hindu. Di Indonesia dari perisai bintang ada berapa agama ya? Ada
ada 6. Siapa mau menyebutkan? Ayo, siapa mau menyebutkan ke-6 agama yang ada di Indonesia? Ayo, ke-6 agama maha? Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Itu dia ke-6 agama yang ada di Indonesia. Ya, itu dia. Sekarang lanjut ke nomor 2. Rantai emas. Siapa mau baca yang rantai emasnya? Yang rantai emas, yang mana silakan dibaca? 2. Rantai emas. Generasi penerus bangsa yang turun-temurun dan tidak terputus. Iya, ya. Generasi yang turun-temurun tidak sampai putus. Kita punya keluarga di rumah. Keluarga itu punya ada ayah, ibu, ada anak. Anak nanti juga akan punya keturunan. Anak juga nanti akan punya keturunan, makanya kita tidak akan terputuskan dengan adanya rantai ini. Ya. Yang ketiga, untuk pohon beringinnya, ya Danang. Tempat berteduh dan berlindung. Tempat berteduh dan berlindung. Nah, seperti tadi, contohnya sudah kita bilang tadi ya, punya rumah, punya sekolah, itu sebagai tempat berlindung ya. Dan yang keempat, kepala banteng. Yuk, kepala banteng siapa mau baca? Ya, Andrew silakan dibaca. Tenaga rakyat serta semangat musyawarah untuk mencapai keadilan dan mufakat. Iya, itu dia ya. Makanya kita punya kekuatan tadi untuk bermusyawarah. Musyawarah yang harus kita lakukan harus mencapai kata mufakat. Andai kata mufakat tidak kita sepakati, maka kita bisa mengambil dengan apa? Dengan suara terbanyak atau voting. Pernah nggak kita melakukan musyawarah di kelas 6? Musyawarah apa yang pernah kita lakukan? Pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas waktu ini kita bisa dengan cara apa ya? Dengan voting, pemilihan suara terbanyak. Makanya sekarang ketua kelas kita adalah Sekar. Itu dipilih oleh dengan kita menulis terus ya di depannya. Siapa ini milih ini milih ini gitu ya. Dan akhirnya ketua kelas jatuh ke Sekar ini. Itu sudah dari hatinya anak-anak memilih ketua kelas ya. Lanjut untuk yang nomor 5, padi dan kapasnya. Ya Yuka. Padi dan kapas. Padi melambangkan makanan dan kapas melambangkan kekayaan kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk hidup makmur dan sejahtera. Iya, itu dia ya, padi dan kapas. Jika tidak ada padi, apakah masyarakat di Indonesia akan tentram dan damai? Tidak. Apa yang akan terjadi jika tidak ada padi? Ya Lana? Kelaparan. Selain kelaparan apa yang akan terjadi? Banyaknya timbul kematian. Ya, benar nggak? Karena kita nggak makan pasti otomatis akan mati. Benar nggak? Iya. Apalagi tidak ada air. Sekarang lagi hujan ya. Pagi itu airnya mati. Semua kan yang ini anak-anaknya bilang nggak bisa mandi. Mandinya kemana? Ke sungai. Benar nggak? Benar nggak? Bagaimana rasanya nggak ada air? Bagaimana rasanya nggak ada air? Kayak di sekolah kita sekarang tuh air pumpnya mati, tidak bisa nyiram. Habis anak-anak piket tidak bisa cuci tangan. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Ibu aja habis makan nggak cuci tangan pakai tisu nggak bisa ya. Ya, apalagi kalau sampai terus-terusan tidak ada air ya. Kita tidak bisa minum. Selain minum, apalagi kalau tidak ada air, kita tidak bisa mencuci muka, mencuci baju, tumbuh-tumbuhan akan mati ya. Itu dia ya. Itu persepsi sedikit tentang sila-sila Pancasila. Sekarang Ibu lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah, coba Vita dibaca nomor 1 Vita. Iya, itu dia dapat mengidentifikasi ya. Yang nomor 2. Ayo nomor 2. Cahaya. Menyusun refleksi pribadi tentang bagaimana mereka
nilai-nilai Pancasila dalam interaksi. Iya, itu dia yang nomor 2, menyusun refleksi. Yang nomor 3, coba Vidya. Menganalisis secara efektif untuk mengajak teman menerapkan nilai-nilai Pancasila. Iya, itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini, dapat mengidentifikasi, selain itu menyusun refleksi dan juga menganalisis secara efektif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan anak menonton video. Ya. Menonton video tentang musyawarah dan juga tentang gotong royong. Ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau nanya dulu ke anak-anak. Kalau anak-anak di sekolah, misalnya musyawarah, apakah anak-anak boleh mengajukan pertanyaan atau berpendapat? Boleh. Apakah ketika musyawarah anak-anak itu boleh ribut? Seperti waktu kita pemilihan ketua kelas, anak-anak itu sudah tertib ya, pemilihan dengan suara artinya anak-anak untuk memilih ketua kelas ya. Nah, sekarang kita lanjut nonton videonya dulu ya. Tolong diperhatikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan Cerdas Berkarakter bersama si Juki. Indonesia kaya dengan keanekaragamannya. Buktinya Indonesia beragam banget. Dari suku aja, ada suku Jawa, Melayu, Bugis, Asmat, dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya. Contohnya makan bubur aja ada yang suka bubur Labu, ada yang enggak. Terus dengan banyaknya perbedaan, kenapa Indonesia bisa dilahirkan ya? Lalu bagaimana, Juk? Nah, Indonesia lahir dari perbedaan yang disatukan. 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia berkumpul menyerukan kesatuan. Tak peduli apapun sukunya, agamanya, bahasanya, makanannya, pokoknya cita-cita yang sama. Jadi bangsa yang merdeka. Mereka lupa itu ego masing-masing, menerima perbedaan dan menjadi persahabatan. Buat apa? Buat merdeka. Buat siapa? Ya buat kita. Terus kalau udah merdeka, udah selesai bersatunya. Terus berantem lagi. Kayak gitu dong, Mang. Ingat, cita-cita kita kan gak berhenti di merdeka doang. Kita kan pengen jadi bangsa yang maju dan berdaulat. Nah, tugas kita sebagai generasi muda untuk menghargai kemerdekaan dengan terus berprestasi. Padahal perbedaan ini malah bikin kita kaya. Iya, negara mana yang punya bahasa sebanyak negara kita? Kagak ada. Itu keistimewaan loh, Sob. Bukan kutukan. Kita rawat dan kita jaga, bukan malah jadi bahan tubir alias ribut di sosial media. Perbedaan itu indah, tapi lebih indah lagi kalau kita bisa bikin itu jadi kekuatan, bukan bahan untuk perpecahan. Lah, itu kan jangan dialog Juki, Mang. Kok abang yang ngucapin sih? Jangan marah dong, kita kan harus bersatu. Oh iya. Nah, itu dia ya. Itu video apa tadi yang diceritakan oleh si Juki? Video apa? Tentang perbedaan tetapi tetap satu. Nah, seperti contoh yang ada dipegang oleh burung Garuda. Apa namanya ya? Bhinneka Tunggal Ika itu apanya negara Indonesia? Siapa yang mau jawab? Ayo kan teman ya. Semboyan negara Indonesia. Ya. Semboyan negara Indonesia siapa yang menciptakan? Empu. Ayo mau jawab angkat tangan. Yang mau jawab? Siapa yang menulis Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Ayo, Empu siapa? Empu Tan Dayu. Iya, Empu Tarjulah. Benar nggak? Benar apa tidak? Benar. Nah, dengan bahasa apa Empu Tarjulah menulis Bhinneka Tunggal tersebut? Bahasa Sanskerta.
tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda. Di kaki burung Garuda kurang. Ayo sempurnakan lagi. Di kaki burung Garuda. Ya, Mbak Yuda. Dicakar burung Garuda. Dicakar burung Garuda. Nama lagi sedikit. Ayo ditambahkan lagi. Di mana terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Maha. Kita yang diseberang burung Garuda. Iya, bagus. Kasih tepuk lock. Ya, kita kasih tepuk lock ya. Cari pasangan masing-masing ya. Nggak punya pasangan nanti gini aja ya. Ya. Dan kita kasih tepuk lock. Udah biasa ya kita melakukan tepuk lock. Tepuk lock. Lock kecil. Lock besar. Lock besar. Lock jumbo. Iya, itu dia ya. Kita kasih A+ buat Maha karena dia sudah menjawab. Bhinneka Tunggal Ika itu tulisannya ada di pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Itu dia sudah. Itu video yang pertama. Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Sudah. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, gitu ya, kita tetap satu. Karena di sini semua agama Hindu dan juga berada di Indonesia, tidak ada perbedaan. Kalau yang kelas 6 yang udah lewat baru ada satu agama Buddha, ya. Tapi dia mau bergaul, mau dia bergaul, tidak membeda-bedakan. Di sini ada nggak beda agamanya di kelas lain? Ada yang kelas 5 ya, ada yang agama Islam gitu ya, ada juga yang agama Kristen di kelas 4. Kan semua mau belajar kan, saling menghargai, tidak pernah kita saling mengejek kan. Ini perlu tetap anak-anak jaga. Habis itu sekarang perhatikan video yang kedua ya. Nah, ini dalamnya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga semuanya, hari ini saya sebagai ketua RW akan mengumumkan bahwa lomba kebersihan buat tahun ini udah dimulai. Alhamdulillah, saya dapat info dari Pak Lurah bahwa buat juara tahun ini selain piala dan piagam penghargaan, Pak Lurah juga bakal kasih hadiah berupa uang tunai. Dan hadiah uang ini Gaya ini kayak mana bisa isi uang Perhatikan maknanya dulu ya. itu pasti menangis. Apa? Wadium kan? untuk saling menjaga. Iya. Nah, atas perhatiannya saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video di sini mempergunakan agama apa ya? Islam. Nah, meskipun assalamualaikum gitu ya, kita tidak boleh. Itu agama itu nggak boleh ya. Lama Kita Pak Haji? saling menghargai. Iya, Dit. Gimana ya? Udah cukup bersih, tapi masih ada yang harus kita bersihin lagi Pak Haji. Kayak di lapangan sama yang di dekat kali. Iya Pak Haji. Oke, Dit. Oke. Nanti saya coba cek juga ke sana ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Adit sama Ucup lanjut ngecek ke tempat yang lain ya. Iya, Dit. Supaya kampung kita bisa menang lagi Pak Haji. Kan kalau kampung kita bersih, artinya itu sebagian dari iman. Kalau kita beriman, artinya kita insya Allah selalu dalam keberkahan. Kalau kita dalam keberkahan, artinya hidup kita bisa tenang. Ya kan Pak Haji? Iya, Cuk. Iya. Oke. Saya juga mau jalan lagi ngecek lingkungannya. Hati-hati ya, Dit. Siap Pak Haji. Ini udah saatnya buat beraksi. Panas. Loh, ini mau kemana tuh, Pak? Aku mau menggoliti warga untuk kumpul kerja bakti, wo. Wes, gak usah repot-repot panas. Tenang aja. Ada saya kok. Maksud kau apa ini, Jarwo? Gusto, pokoknya panas tinggal diem aja, duduk manis, yang tenang. Semua saya yang beresin. Dah, wes,
tenang sini. Zarwo, beresanku kok jadi tak enak ini ya. Cemana ini? Oh, Bang Jarwo, Udah Topik, jangan ganggu. Aku ini lagi serius-seriusnya. Mending kamu tuh cek lagi ke daerah yang mana gitu yang masih kotor. tapi Bang Jarwo, kan harusnya kita kerja bakti bareng-bareng, Bang. Aduh, ya wes toh. Kamu tuh ya sama adik jalan lagi aja sana. Pokoknya jangan ganggu. Ya, oke lah kalau begitu, Bang. Adi jalan dulu ya, Bang. oh, bos, istirahat dulu, bos. Kamu lagi ikut-ikutan. Ya udah toh kan, kamu tuh tenang aja. Ini kan buat kita. Lah kalau menang kamu tahu sendiri tuh hadiahnya. Bisa kita jadi modal, tidak sih? Tapi bos, kata Ucup tadi kan, kita harusnya gotong royong, bos. Loh, ini coba kamu itu kalau bareng-bareng sama yang lain, usaha dia ini dibagi sama buahnya orang, dari kita dapat berapa, kita bisa apa? Pikir, gitu, kalau ini sendiri, wes toh, makanya kamu tuh tenang aja, biar aku bersihin kamu ini, ngerti? Oh, bos, astagfirullah. Bos Jarwo, bos, bangun, bos. Kita menang kan bang? Kita juara lomba kebersihan lagi tuh bang? Iya toh? Iya. Maafin saya bang. Saya ini terlalu bersemangat kan. Soalnya kan saya itu tidak bang. Iya, Bo, iya. Kan Ane juga udah sering ingetin. Lagi pula, kalau urusannya soal duit, Bo, kagak bakal ada habisnya. Iya bang, iya. Maaf nih, aduh ya Allah, ini gara-gara saya kamu kita jadi kalah ya bang ya. Saya siap tanggung jawab guys. Saya bakal bersihin semuanya. Saya bakal bersihin di mana yang masih kotor. Hanya Jarwo, gotong royong itu bareng-bareng. Gotong royong itu prinsip penting bangsa Indonesia yang tertanam sebagai nilai-nilai Pancasila dan terus terwariskan hingga kini. Dan gotong royong sudah jadi kebiasaan rakyat Indonesia sejak dulu. Lagian yang namanya kebersihan tidak perlu nunggu lomba, tidak perlu menang kalah. Setiap hari kita perlu menjaga kebersihan. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, tadi video pertama kita sudah saksikan Juki. Videonya Juki. Videonya tentang apa ya? Tentang perbedaan. Nah, sekarang kita menyaksikan videonya Sopo Jarwo tentang gotong royong. Nah, beda nggak gotong royong dengan perbedaan itu? Hampir sama, karena setiap perbedaan yang ada kita ingat aja dengan sila-sila Pancasila yang ini ya, yang pertama ini ya. Kalau yang pertama ini sudah anak-anak ingat, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kita menganut dengan adanya menganut satu agama dengan keyakinan kita masing-masing, percaya dengan adanya Tuhan, adanya cahaya dari Tuhan, dan pastinya semuanya ini di sila kedua
baik itu rantai ya, seperti tadi rantai itu adalah persahabatan yang tidak putus dah. Selain itu ada lagi yang ketiga. Tuhan beringin kita memiliki perlindungan baik itu dari rumah, dari sekolah dah. Selain itu ada yang sila keempat, memiliki kekuatan ketika kita mau bermusyawarah, bergotong royong. Nah seperti tadi, siapa saja yang sana bergotong royong ketika anak-anak menyaksikan filmnya Sopo Jarwo? Siapa saja sendiri yang bekerja di sana? Jarwo, ya Jarwo yang kerja sendiri ya. Habis itu yang lain disuruh ngapain sama Jarwonya? Iya, benar begitu kalau gotong royong. Kalau bergotong royong, bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Bersama-sama kita melakukan pekerjaan. Entah pekerjaan itu kalau gotong royongnya itu kita lakukan di sekolah. Nah contohnya diberikan dulu. Gotong royongnya kita lakukan di sekolah. Gotong royong apa saja yang dapat anak-anak berikan untuk gotong royong yang ada di sekolah? Gotong royong apa saja? Ayo. Piket di kelas. Siapa yang mau jawab angkat tangan dong? Vidya? Piket di kelas. Piket di kelas. Selain piket di kelas, menyapu di halaman. Lagi gotong royong apa saja yang dapat kita lakukan di sekolah? Yang sekarang yang tadi diumumin sama Pak Lurahnya itu tentang apa? Tentang memilah sampah atau pengelolaan sampah, ya. Baida, membersihkan halaman, ya. Tadi udah piket, membersihkan halaman, memilah sampah, membersihkan halaman dengan cara anak-anak melakukan yang pertama menyapu, memilah sampah organik, anorganik dan residu. Nah sekarang di sekolah kita sudah ada 3 bak sampah. Apa saja warnanya? Yang merah kita taruh sampah apa di sana? Residu. Yang kuning? Anorganik. Contohnya apa? Plastik. Yang hijau? Organik. Contohnya? Dan juga kita di sekolah sudah punya yang namanya biopori atau yang dibasarkan tebal modern. Apa saja yang boleh kita buang di lubang biopori itu dan di tebal modern itu? Sampah daun, meskipun ada daun kering boleh juga ya. Yang penting sampah organik. Sisa makanan boleh nggak dibuang ke sana? Boleh ya. Manfaatkan, pergunakan tebal modern itu untuk kita membuang sampah organik. Kenapa harus dibuang ke sana? Kenapa sampah yang itu boleh dibuang ke sana, sedangkan plastik itu nggak boleh kita buang ke sana? Ayo, Kenzi ya. Karena diolah menjadi pupuk. Iya, karena sisa makanan, baik itu daun kering atau daun yang sudah jatuh, ya, itu kita buang ke tebal modern atau organik ke biopori. Itu gunanya nanti akan menjadi pupuk. Itu akan menjadi pupuk itu bisa kita gunakan untuk tumbuhan yang lain. Kalau kita membuang plastik ke tebal modern atau lubang biopori, menghasilkan pupuk? Tidak. Kenapa tidak menghasilkan pupuk? Kan sama-sama itu sampah. Ya? Karena plastik susah diurai. Karena plastik susah diurai. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi untuk Ma. Plastik itu penguraiannya itu sangat lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Kalau organik, kalau sampah daun minimal 6 bulan udah kita panen ya pupuknya. Boleh kita pupukin tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Itu dia ya, bergotong royongnya. Dan ingat anak-anak, kalau katanya tadi memilah sampah harus ingat di mana penaruhan tempat sampahnya, jangan diaduk-aduk ya. Itu yang gotong royong. Dan sekarang yang terakhir ada padi dan kapas ya, padi dan kapas ya. Tadi sudah Ibu kasih contoh juga, padi ini dan kapas ini itu adalah bahan pokoknya manusia. Tidak ada padi kita tidak bisa makan, tidak ada kapas kita tidak akan punya baju ya.
Dah, itu dia sedikit. Tanpa adanya ini, kita harus ingat ini. Semua ini akan berguna. Ini yang utama. Sudah? Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak coba buka bukunya yang ada di halaman 41. Wacana yang berjudul Mengajak Teman untuk Peduli. Ya. Dilihat halaman 41 sudah. Mengajak teman untuk peduli. Ya. Di sini apa saja yang diceritakan di halaman 41? Apa saja yang sudah diceritakan di sini? Tentang mau mengadakan lomba kebersihan. Ya, mengadakan lomba kebersihan. Berarti kalau sudah namanya kita mengadakan lomba kebersihan, apa saja yang anak-anak lakukan? Apa saja? Menyapu, mengepel, menjaga lingkungan sekolah. Nah, andai kata sekolah kita ikut lomba, seperti sekarang memang mau ikut lomba ya sekolah kita ya, Astung Kare. Nanti sekolah kita juara. Yang penting kepedulian anak-anak terutama, kepeduliannya untuk memilah sampah dulu. Nah, agar tercipta lingkungan yang bersih. Kalau lingkungan kita sudah bersih, bagaimana perasaan? Senang. Lagi belajarnya bagaimana? Nyaman. Ya. Kalau lingkungan kotor, sampah berserakan, bagaimana perasaannya ketika belajar? Terganggu, banyak penyakit. Ya, itu dia ya. Makanya anak-anak harus rajin-rajin tetap melakukan pembersihan di sekolah. Nah, yang halaman 41 ada yang mau baca? Yang halaman 41. Ayo, yang halaman 41 ada yang mau baca? Cantika coba baca, Cantika. Mengajak teman untuk peduli. Iya, mengajak teman untuk peduli. Sebelum mengakhiri pelajaran, Pak Guru mengatakan anak-anak sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan kelas. Minggu depan kalian membawa perlengkapan untuk persiapan lomba kebersihan kelas ya. Siswa kelas 6 pun menjawab serentak. Baik Pak Guru. Adakah yang ingin mengusulkan sehubungan dengan kegiatan tersebut? Tanya Pak Guru. Bonar mengangkat tangan dan Pak Guru mempersilakannya. Pak, sebagai ketua kelas, saya mohon izin bermusyawarah dengan teman-teman untuk membagi tugas membawa perlengkapan kebersihan. Kata Bonar. Baik Bonar, silakan pimpin musyawarah kelas. Kata Pak Guru. Terima kasih Pak. Bonar pun maju ke depan lalu menghadap teman-temannya. Teman-teman, sebelum musyawarah, mari kita awali dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bonar memimpin. Nah, mari kita mulai musyawarah kita. Silakan memberikan usulan berkenaan dengan pembagian perlengkapan yang akan dibawa. Saya minta salah satu dari kalian menuliskan hasil musyawarah di papan tulis. Ujar Bonar. Siap, saya bersedia. Ujar Meme sambil mengangkat tangan lalu maju siap mencatat di papan tulis. Anak-anak yang lain saling bersahutan menyebutkan barang yang akan mereka bawa, seperti sapu hijau, kain lap, ember, kunci jendela, lap, kain, pel, kemoceng, pengki, sapu lidi, dan peralatan lainnya sehingga menimbulkan keributan. Meme pun tidak bisa menuliskan nama alat-alat dengan baik karena teman-temannya bersuara keras dan saut menyambut. Menyadari kelas makin riuh, Bonar berkata, tenang teman-teman, satu persatu ya, kita sepakati dulu alat-alat yang akan kita bawa, lalu kita tentukan pembagian yang membawanya. Akhirnya, mereka mengusulkan alat dan perlengkapan secara tertib. Memeng pun menuliskan nama alat-alat yang diusulkan teman-temannya di papan tulis. Sedri
mengangkat tangan dan berkata, benar, saya siap membawa pengoceh. Dengan pendapat Sedi, Indi pun berkata, Sedi, rumahmu kan dekat, hanya di samping sekolah. Harusnya kamu tidak membawa pengoceh, tapi bawa perlengkapan yang lebih besar atau berat. Alat yang mungkin sulit dibawa oleh teman yang rumahnya jauh. Ya, stop. Ada yang mau melanjutkan lagi? Ayo, yang mau melanjutkan lagi? Cahaya, silakan. Mendengar usulan ini, Sedi menanggapi saya tidak setuju. Jauh atau dekatnya rumah jangan dijadikan alasan untuk tidak membawa perlengkapan kebersihan. Jadi, tugas pembagian perlengkapan kebersihan harus dilakukan dengan adil. Iya, lagi. Benar lalu meminta pendapat teman-temannya. Bagaimana pendapat teman-teman atas usulan Sedi dan Indi? Lanjut lagi. Indi mengangkat tangan. Baiklah, saya setuju dengan usul Sedi. Tapi yang penting nanti kita harus saling membantu. Jika memang ada teman yang tidak memiliki alat yang ditugaskan, boleh saling tukar atau pinjam. Iya, lanjut Dayu. Dayu lanjutkan lagi. Semua siswa pun setuju dan bermusyawarah berlanjut dengan tertib. Pada hari yang disepakati, semua anak telah membawa alat kebersihan dan siap bekerja bakti. Namun, ternyata Meme lupa tidak membawa karena dia baru tiba dari luar kota tadi malam. Meme pun berkata, maaf teman-teman, saya baru sampai rumah tadi malam dari luar kota. Jadi, saya lupa menyiapkan dan membawa peci. Tenang, Me. Ayo ambil ke rumah saja ya. Saya saja. Saya pinjami peci. Ajak Sedi. Akhirnya, semua siswa kelas 6 ikut berpartisipasi menyiapkan lomba kebersihan dengan baik. Iya, itu dia sudah dibaca ya oleh temannya. Ayo menemukan yang berjudul mengajak teman untuk peduli. Nah, karena sekolahnya akan mengadakan lomba apa? Lomba kebersihan kelas. Dan akhirnya siapa yang memiliki inisiatif untuk mengajak temannya membawa alat kebersihan? Benar. Apa saja yang dibawa oleh teman-temannya? Sapu, kemoceng, pengki. Nah, pengki itu apa? Nena senawa pengki. Pengki itu apa? Pengki bisa nggak tahu untuk mengambil sampah itu loh. Ya, sero, ya, sero. Bahasa Indonesianya pengki ya, itu dia ya, pengki. Nah, habis itu sapu, bak sampah, pengki, kemoceng, lapen. Nanti kalau di sekolah kita ada lomba kebersihan kelas, anak-anak mau nggak ikut kayak gitu? Membawa perlengkapan dari rumah. Benar. Jangan pak disuruh bawa dari rumah. Sekarang aja disuruh bawa sapu, ada yang bawa sapu. Cuma mengandalkan yang ada di sekolah aja. Benar ya? Nanti kalau ada lomba kebersihan kelas, ketua kelasnya harus sigap, ya. Harus memberitahukan ini kamu bawa ini kamu bawa ini, ya. Apalagi nanti kita rencananya kan mau menanam tumbuh-tumbuhan berkelompok kan. Nah, ya. Nah, itu dia tentang bacaan mengajak teman untuk peduli. Nah, waktu ini sebelum kita lanjutkan lagi, waktu ini kan ibu suruh anak-anak buat komik ya, komik yang berisi sila-sila Pancasila. Sudah dibuat belum? Mana dia komiknya? Komiknya diperlihatkan dulu komiknya. Komiknya diperlihatkan dulu yuk. Nah, komiknya di sini. Kalau komik yang dibuat nih komik yang mengandung apa? Sila ketiga. Kenapa bisa dibilang sila ketiga? Karena dia tidak menghiraukan apa? Berita hoax. Berita hoax itu tahu? Bukan burung yang hoax begitu ya, bukan juga kompor hoax ya. Berita yang bagaimana hoax itu? Berita yang tidak benar, berita yang mengada-ada. Berita hoax itu perlu nggak kita dengar? Perlu didengar, tapi dianggap angin lalu saja ya. Itu dia ya. Coba diperlihatkan lagi untuk gininya, untuk komiknya.
Untuk komiknya. Aida, mana komiknya? Oh, Mak kamu. Komiknya dah. Udah, ya. Udah ada komiknya, udah. Semua membuat tentang berita hoax. Ada yang membuat komik selain berita hoax. Ya, mana apa? Kurang literasi, ya bagus. Mbak, kurang literasi ini termasuk ke sila keberapa? Kurang literasinya? Kurang literasi tahu? Literasi itu apa? Membaca. Ya, kalau kurang membaca, maka anak-anak akan bagaimana? Anak-anak kan? Hah? Iya, kalau kurang membaca, anak-anak akan menjadi anak yang bodoh. Di kelas kan ada yang tidak bisa baca? Semuanya udah bisa baca ya, astungkare. Lagi, selain kurangnya literasi, selain berita hoax, ada yang membuat komik lain lagi. Ya Wadi, bikin komik kayak apa? Silakan kedua, apa itu? Apa itu? Oh, mengambil hak orang lain, iya. Boleh nggak anak-anak mengambil hak orang lain? Kalau mengambil hak orang lain itu termasuk apa? Termasuk pencurian. Hak orang lain aja diambil, padahal kita mendapatkan hak karena kita sudah melakukan kewajiban. Jangan hak orang lain dirampas ya, jangan diambil. Itu termasuk ke pencurian. Lagi, Chandra Mani bikin tentang apa? Tentang apa? Ah? Rasis apa ya maksudnya? Oh, berarti kayak bullying. Oh, kayak bullying ya. Kayak bullying. Nah, di sini di kelas 6 ada nggak suka membuli teman? Ada nggak? Kalau kurus dibilang gerang materi. Kalau gendut dibilang gajah bengkak. Gitu biasanya ya. Itu sudah termasuk ngebully. Apalagi jangankan mengejek secara langsung, menyebutkan nama orang tua boleh nggak? Tidak, itu sudah melanggar sila-sila Pancasila. Nah itu sudah. Sekarang akan kita lanjutkan lagi ke pembelajaran selanjutnya. Pesan cerita yang dapat kita ambil dari tadi bacaan apa judulnya? Yang tadi? Mengajak teman untuk peduli. Pesan ceritanya yang nomor 1, temukanlah pengalaman nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, pengalaman nilai apa yang terdapat dalam cerita tersebut? Bermusyawarah atau berdiskusi. Yang nomor 2, bagaimana kalian mencontoh pengalaman nilai-nilai Pancasila seperti dalam cerita tersebut? Bagaimana kalian mencontohnya? Dengan cara melakukan. Ayo, bagaimana kalian mencontoh pengalaman nilai-nilai Pancasila seperti dalam cerita tersebut? Dengan cara melakukan. Sering anak-anak lakukan? Piket, ya. Ambil pekerjaan piket ya. Seperti judul bacaan mengajak teman untuk peduli. Kalau anak-anak sudah selesai piket di kelas, sudah bersih, silakan boleh bantu piket yang lain. Kalau belum, selesaikan tugasnya dulu ya. Itu yang paling diharapkan. Nah, yang nomor 3, pesan atau hikmah apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Ayo, pesan atau hikmah apa? Jika kita sudah bekerja sama, maka ayo, kan kalian atau anak-anak bergotong royong sudah bekerja sama, maka apa yang dihasilkan? Hikmah apa yang didapatkan? Lingkungan yang bersih. Lagi tidak adanya penyakit. Ya, sedikit ya. Itu sedikit tentang hikmah yang kita dapatkan. Coba lanjutkan dulu. Nah,
nanti akan ada pembentukan kelompok. Anak-anak kan sudah punya kelompok masing-masing. Setelah itu nanti akan ibu bagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu langsung dikerjakan di sana di lembaran yang ibu kasih. Nah, habis itu dikerjakan bareng-bareng dengan kelompoknya. Tetapi sebelum ke sana kita pesan cerita yang tadi. Nah, temukanlah pengalaman nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam cerita tersebut. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam cerita tersebut, sila pertama ada nggak yang tadi bacaannya mengajak teman untuk peduli? Ada nggak sila pertamanya? Ada, meskipun berbeda agama dia mau bergaul. Yang kedua, di sana ada laki perempuan mau bersatu. Ya. Sila yang ketiga yaitu pohon beringin. Di sana dicerita mengajak teman untuk peduli itu ada tempat untuk bermusyawarah di mana dia tadi melakukan gini ya musyawarahnya di kelas ya. Yang keempat kepala banteng, ada nggak kekuatan? Ada kekuatan ke musyawarah tersebut? Ada. Yang kelima ada nggak? Ada apa nggak? Ada. Nah sekarang ibu minta silakan anak-anak cari kelompoknya dulu. Cari kelompoknya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Cari temennya dulu. Ya, cari kelompoknya dulu. Dah, cari kelompoknya dulu. Kamu kelompok berapa ini? Kelompok 5. Yuk, cari kelompoknya dulu. Nanti baru ibu bagikan LKPD-nya. Cari kelompoknya dulu ya. Cari kelompoknya sudah. Kelompok 1 mana? Ini langsung buat di sini ya. Buatkan kosongnya di sana itu. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Isi nama kelompoknya 3 mana? Ini apa? 1 dan berapa? Kelompok 4. Kelompok 5. 5 mana 5? Kelompok 6. Silakan anak-anak sekarang berdiskusi untuk mengerjakan soal berkelompoknya. Apakah kita tambahkan lagu-lagu agar anak-anak lebih semangat lagi untuk mengerjakan itu? Kita tambahkan lagu-lagu? Bisa? Bisa konsentrasi tambahkan lagu? Bisa ya. Ibu putar lagu yang tadi ya. Iya, silakan sambil dikerjakan. Ibu tambahkan supaya nggak ngantuk, katanya ngantuk. Ya, ayo dikerjakan berkelompok, isi nama dulu. Nama kelompok berapa isi dulu? Iya, nama lengkap. Yang lain kerjain sekarang itu. Apa pertanyaannya? Ayo telepon. Nama kelompoknya sendiri. Kita semua
dua-dua contohnya. Baik mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat. Ya. Kasih musik katanya dia ngantuk. Ya, buat. Karena kamu bikin tadi contohnya di sini supaya tadi. Anak-anak Indonesia penerus bangsa. Contohnya Tugas kita yang utama kesamaan ibadah sesuai agama. Belajar sinar, ya, silakan buat. belajar disiplin, dan jadi orang benar. Tertib tenang di kelas komunikasi, ada pengalaman, jadi bisa disekolahkan. Pakai mata tangan dikit. Ya, nggak boleh. Contohnya, Mbak tanya sekarang apa yang mana satu udah kamu ini bilangnya satu empat kamu nomor 3 kamu ada yang nomor 5 dan 1 ya paling nggak. Nanti kedepannya cuma 3 kelompok aja ya kita pakai dark race-nya ya. Kelompok siapa yang maju duluan itu nanti yang presentasi ya. Ya bebek-bebeknya itu ya, kita pakai bebek-bebeknya itu. Udah yuk dah, kelompok 2 dah. Siapa ini? Ih, udah kelas 6. Jangan pakai pensil. Pakai pulpen ya, pakai pulpen ya. Itu caranya kan ada 5, bagi-bagi aja. Bagi-bagi aja sama kelompoknya. 4 orang ya? Oh, sama ini kamu yang punya purwanya. Oh, 5 orang aja ya? Oh iya, ini 5 orang. Boleh, nggak masalah. Tapi nanti ingat kalau anak-anak misalnya yang pertama anak-anak bikin yang di sekolah, bukan bilang di sekolah, di masyarakat, ya. Iya, apa-apa. Dah. Nah, kamu bikin yang nomor 1 misalnya yang ketuhanan yang Maha Esa apa contohnya, kamu yang nomor 2 misalnya. Nah, enggak tuh magai. Nah, enggak tuh magai. Cara itu juga boleh. Tadi kan udah dijelasin udah banyak contohnya di depan. Sekarang kamu ingat nggak apa yang gue bilang tadi? Cari yang ada di sekolah juga boleh. Cari yang ada di masyarakat juga boleh atau di keluarga. KKN dulu, KKN dulu. Kayak lagi. Nah, sudah selesai. Ini kelompok 6 mau selesai dia. Kelompok 1 dah. Lagi diputar lagunya nih. Lagi, supaya lebih jelas ya. Biar nggak ngantuk katanya Mbak Ida tadi ya. Soalnya tadi dia ngantuk bu, gitu dia. Nih, siapa tahu dapat inspirasi ketika mendengarkan lagu ini ya. Karena anak kan ayo belajar. Nah, nanti soal ditulis kamu yang bilangin nggak masalah. Kakak Endek. Udah? Kelompok 2 dah? Ya, silakan. Anak-anak
jadi tinggal start aja. Semua kelompok sudah selesai? Semua kelompok sudah selesai? Nanti Bu start aja ya, biar dulu. Nah, nanti setelah selesai berdiskusi kita akan ice breaking dulu. Baru kita ke bebek-bebeknya ya. Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? 3 belum? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 6? Kita nunggu kelompok 3 sama kelompok 5. Ya, Nek? Kelompok 3 sama 5. Udah. Kelompok ya. 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 Boleh. Dah. Sini kalau apa kurang. Sama-sama yuk. Tinggal nunggu kelompok 5 ya. Tinggal nunggu kelompok 5 aja. Lagi 1. Kelompok ini udah ya? Udah kan? Udah. Ya, kalau sudah habis berdiskusi, kita akan melakukan ice breaking. Angsek Bayu udah siap. Sudah? Mama Bayu udah enggak? Ya, cepat naik. Tugas kelompok. Kelompok berapa kamu isi kelompoknya?
dengan baik. Ya lagi. Kepentingan pribadi. Ya lagi. Ya lagi. Lanjut yang nomor 5. Ya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Lagi. Menghormati hak dan kewajiban. Ya. Silakan untuk nomor 5. Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan. Nah, tadi yang sudah dua bagus katanya saling mencintai. Maksudnya gimana? Bukan maksudnya laki perempuan saling mencintai, nggak saling mencintai. Biarkan laki-laki dengan laki-laki saling mencintai, bukan laki-laki bukan ya. Maksudnya saling mencintai ngelapis pesium. Misalnya pensi ngelapis 2 kali, dah. Yuayan saya ngebekal berdalam bahaya siu itu maksudnya ya. Kalau lah siu dominya mantes gitu ya. Dah. Lanjut dah. Bebek yang kedua. Bebek yang kedua ya. Nah sudah 3, 2, 1. Ya bebeknya ya bebeknya. Bebeknya siapa? Ayo. Iya, ke mana? Jangan ke mana? Ibu nyari lagi bebeknya ya. Jangan ke mana? Kasih ke depan. Oh, lihat ya. Malam Pancasila. Ya, lagi. Pertama, dikatakan oleh Imam. Ya, benar berdoa sebelum kita melakukan kegiatan, benar? Ya lagi. Dengarkan temannya dulu. Yang kedua dikatakan oleh Imam. Sila yang kedua. Hah? Tidak membedakan teman. Iya. Lagi. Saling mencintai sama manusia ya lagi. Iya, silakan grup.
daerah. Mengutamakan kepentingan umum. Keempat, silaturahmi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan bulan. Menghargai perbedaan pendapat, menerima suara. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati hak dan kewajiban orang lain bagi kaum pemilih subjek. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami Pramasati. Om Santi 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 Om. Iya. Sekarang akan kita lanjutkan ke bebeknya Bapak, bebeknya ya. Bebeknya Bapak, nanti kita main bebek-bebekan lagi. Nah, hari ini kita setelah tadi kita presentasi, satu, anak-anak akan mengerjakan evaluasi. Ibu minta LKPD kelompoknya dikumpulkan dan duduk ke depan masing-masing. Karena ibu mau memberikan anak-anak LKPD mandiri. Yuk, kelompok. Duduk lagi ya, kelompoknya masing-masing. Lagi dua kelompok. Lagi satu kelompok. Halo, kelompoknya yang belum. Kelompok yang belum, lagi satu mana? Nah, sekarang akan ibu bagikan LKPD evaluasi sendiri-sendiri. Langsung kasih nomor nama di sini, langsung jawab di sini. Dah, untuk mengurangi sampah kertasnya. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
9 ya? 9. Langsung kerjakan di sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan. Kerjakan. Isi nama di atasnya, langsung tulis jawabannya di lembar jawaban tersebut. Ya, langsung dicatat di sana ya. Silakan bekerja. Ya. Isi nomor identitasnya juga, kelasnya juga, ya. Iya, isi sini namanya di atas. Ya. Aku banyak mana? Sini ya, sini ya. Sini ya, namanya ya. Soalnya cuma 10. Namanya di depan. Sukarela, sengalih imbalan, tidak mengharapkan imbalan. Kamu nolong dengan sukarela, dengan hati nurani kamu sendiri. Iya, ini di atas, ya. Ya, tidak mengharapkan imbalan, jadi namanya sukarela ya. Karena udah. Di atasnya ya isi nama ya, nama, nomor, kelas. Iya, dengan 10 soal, langsung sana ditulis ya jawabannya.
Langsung jawab sana ya. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan ibunya. Dah, kalau dah. Dah? Namanya kan namanya. Dah. Yang sudah dikumpulkan ya. Yuk dah, yuk kumpulkan. Yuk, dah dikumpulkan ya, dikumpulkan. Kalau udah selesai, semua udah benar kita udah bagus jawabannya ini. Cuma jawab A, B, C. Yuk, kumpulkan. Semua udah dijawab. Yuk, kumpulkan aja. Dah. Oh semuanya udah. A, B, C. Udah, yuk. Nama isi dulu, nama isi dulu. Kasih nama. Ya. Udah, yuk. Ya udah. Nama udah? Udah. Dan namanya udah? Udah nama? Udah, yuk. Kumpul. Udah nama? Udah. Yuk, sini udah yuk. Kumpul. Yuk dikumpul. Dan namanya udah? Udah nama? Udah, yuk. Kasih nama. Udah. Yuk, sini ya. Oh, semuanya udah pintar-pintar jawab A, B, C. Kasih nama. Nama dulu, nama dulu. Kasih nama dulu. Yuk. Nama ada nama? Yuk, kumpul. Yang di belakang, yuk. Udah nama, namanya sih dulu. A, B, C-nya udah, yuk. Ya, yuk. Kasih ya. Yuk. Yuk kumpul dari nama. Nama dulu. Bayuda cepat nama Bayuda. Bayuda. Yuk kumpul. Bayuda. Ya, yuk Pak sini. Bagus bagus. Dah ya. Nah, setelah evaluasinya sudah kita buat, kita lanjutkan sekarang untuk merefleksi pembelajaran. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Ayo, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang sila-sila Pancasila. Tepuk tangan, anak-anak. Ayo, bagaimana perasaan anak-anak mempelajari materi hari ini? Pasti ada perasaan sedih ya? Ada. Ada perasaan kurang enak badan? Ada perasaan ngantuk tadi? Ada. Coba yang ngantuk, angkat tangan. Nah, ketika bagaimana ngantuknya
kedua kita sudah selesai. 2 hari lagi kan kita dapat Pancasila. Kita ulangan harian. Selesai ulangan kita lanjutkan ke bab 3, yaitu materi tentang mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat belajar di rumah ya. 2 hari lagi kita ulangan karena bab 2 sudah selesai. Dan tiba akhirnya kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Doa Maling. Ada yang tidak bisa menyanyikan lagu ini? Semuanya bisa ya? Nah kalau bisa kita nyanyikan. Nyanyikan bareng-bareng ya. Sambil goyang-goyang boleh. Panggilan IAP boleh. Supaya ngantuknya hilang. Siapa yang